Om Swastiastu. Pemirsa, rangkaian kegiatan Pesta Kesenian Bali ke-46 tahun 2024 masih berlangsung hingga tanggal 13 Juli 2024. Acara yang diselenggarakan hampir sebulan penuh ini menjadi event kebudayaan terbesar, terlama, dan bertaraf internasional yang menampilkan beragam kesenian di Bali. Berbagai acara dan pergelaran pun sedang berlangsung yang mendapat perhatian, kemudian apresiasi, bahkan masukan dari masyarakat dan berbagai kalangan. Nah, bagaimana evaluasi sepekan lebih Pesta Kesenian Bali ke-46 akan kita bahas di Talkshow Merah Putih. Kali ini tentunya sudah hadir narasumber saya yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Gede Arum Gunawan SAG MAG, beliau adalah panitia Pesta Kesenian Bali yang ke-46 tahun 2024. Om Swastiastu, Pak Gede Arum. Om Swastiastu. Sehat selalu ya. Astum kares. Wah, ini sebulan penuh nih kerjaan yang sangat-sangat melelahkan mungkin ya, bisa Tapi dikatakan. menyenangkan. Menyenangkan, itu dia. Lelah menyenangkan, itu yang kita cari tentunya. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan kita juga sudah menghadirkan Bapak Dr. Kades Wartaya SSK MSI. Beliau adalah seorang pengamat seni dan juga seorang budayawan. Om Swastiastu Pak Kade. Om Swastiastu, Pak Wah, Kade. ini baru kemarin loh saya baca tentang seniman, bisa dikatakan warga negara asing yang belajar palawakir. Palawakir, Iya, dari sama Amerika. Adik Laras ya. Iya, dari New York dia. Iya, dari Khusus New York, datang. Amerika. Khusus Bagaimana datang. perkembangannya? Wah, bagus sekali. Dia Padahal memang berbakat. Berbakat. Dan sudah lama belajar tari Bali di Amerika. Itu menunjukkan seni kita juga sudah mendunia. Wah, sudah menginternasional. Pokoknya kita bangga pokoknya. Baik. Itu katanya awal Juni baru belajar seperti itu. Baru awal Juni dan dia sekarang dalam perjalanan pulang ke Amerika. Wah, ini keren banget ini. Ini jangan sampai loh dia yang akan ngajar palawakir di sana. Bisa jadi begitu. Kita jengah. Jangan sampai. Nah, itu yang akan kita bahas juga nanti di evaluasi sepekan Pesta Kesenian Bali. Dan hari ini pun kita sudah menghadirkan Aji Anom atau Dr. Ana Agung Anom, seorang seniman. Om Swastiastu, Jigung. Om Swastiastu. Sehat selalu? Selalu sehat. Baik. Harus sehat. Harus sehat. Seniman juga harus sehat dong ya. Baik, terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kita mengetahui pada saat Pesta Kesenian Bali yang ke-46 ini tahun 2024 yang sedang berlangsung, ini hari bisa dikatakan ini ke-11 ya, 10-11 ya. Dan tentunya banyak sekali pagelaran, acara-acara yang sudah kita nikmati. Tapi kalau saya melihat ini, atau saya tanyakan Pak Gede Arum, kalau Anda melihat sepekan lebih dari Pesta Kesenian Bali tahun ini, seperti apa ini perkembangannya? Terima kasih, mohon izin saya ditugaskan oleh pimpinan Bapak, dalam hal ini Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali untuk mewakili beliau, dan kebetulan juga saya sebagai Wakil Ketua Harian Pelaksana Kegiatan Pesta Kesenian Bali mohon izin menyampaikan bagaimana pengamatan kami terkait dengan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali yang sudah berlangsung lebih dari sepekan. Secara umum kami melihat antusias masyarakat Bali hadir ke PKB itu masih sangat tinggi sekali. Jika kita lihat dari kami melakukan penghitungan kunjungan itu sampai dengan hari ketujuh itu kunjungan kita sudah mencapai 60.000. Itu sudah 60.000 baru seminggu itu ke PKB. Itu sudah 60.000. Belum lagi yang seniman yang tampil di PKB berdasarkan grafik kami lihat itu didominasi sekarang oleh anak-anak muda. Ya, selama sepekan ini. Nah, di sini kami melihat bahwa pelestarian kesenian dan kebudayaan Bali itu sudah berjalan dengan baik. Pembinaan oleh para seniman, oleh guru-guru, oleh budayawan kita itu sudah berjalan dengan baik. Sehingga regenerasi pelaku seni itu bisa terlihat nyata dari tingginya partisipasi anak muda, generasi muda mengisi pertunjukan. Penonton yang hadir pun
tidak hanya masyarakat lokal, masyarakat wisatawan asing kami lihat kunjungannya sudah sampai seminggu itu sudah lebih dari 200 orang ke PKB. Sudah lebih dari 200 orang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kunjungan wisatawan asing ke PKB agak kecil, agak turun. Setelah kami tanyakan ternyata mereka sudah bisa melihat jadwal PKB ini karena sosialisasi sudah kami lakukan sedini awal. Dan jadwal PKB bisa diakses secara mudah melalui website kami, yaitu pestakesenianbali.id. Sehingga wisatawan itu sudah terencana hadir, Pak Karang. Ini menunjukkan bahwa antusias masyarakat, wisatawan asing dan juga para pelaku seni mengapresiasi kegiatan PKB sangat tinggi. Begitu juga kami lihat sajian seninya, Pak. Berdasarkan pengamatan tim kurator dan tim pengamat, kualitas penyajian karya seni di PKB ini juga sudah menunjukkan peningkatan secara kualitatif. Akan tetapi memang selain ada peningkatan, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan, yaitu dalam proses penggarapan seni agar tidak kebablasan dalam berinovasi. Nah, di sini ada catatan-catatan kebablasan dalam berinovasi dalam artian ada pakem-pakem yang sengaja dilabrak, sengaja dilanggar dengan dalih merdeka dalam berkesenian. Nah, tapi karena PKB ada rohnya adalah pelestarian, pelindungan dan pengembangan seni tradisi, klasik dan seni kerakyatan, maka pakem tradisi ini harus dijaga. Bagaimana kita menampilkan kesenian tradisi ini secara utuh, secara asli, walaupun ada pengembangan-pengembangan tapi tidak jauh melempas. Nah, disinilah yang menjadi catatan penting dari tim kurator untuk mengamati perkembangan seni yang disajikan pada PKB sepekan ke belakang ini. Ya, bisa dikatakan ketika kita berbicara tentang sepekan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali, apa yang sudah disampaikan oleh Gede Arum, itu menjadi indikator bahwa Pesta Kesenian Bali tahun 2024 ini bisa dibilang sedang berjalan dan sudah termasuk kategori sukses kah? Ya, kami selaku panitia optimis ini PKB ini sudah berjalan dengan baik dan bisa dikategorikan berhasil, dan tentu ini karena kerja keras dari semua pihak dan tentunya juga dukungan dari masyarakat Bali. Kalau tidak ada masyarakat kita tidak mendukung, ya sepi sekali Art Center itu. Baik. Tentunya ada beberapa hal yang juga menjadi catatan. Dari panitia tentunya. Betul. Selain itu Bapak, bisa kami sampaikan tidak hanya pengunjung yang langsung hadir di sana. Pengunjung yang hadir menyaksikan melalui kanal YouTube Pemprov Bali maupun Disbud itu sangat tinggi. Bahkan itu untuk Baleganjur itu sampai ratusan juta pengunjung yang menyaksikan itu saat Baleganjur ditampilkan. Itu benar-benar angka yang fantastis. Tidak hanya orang Bali tapi ada juga dari luar negeri. Banyak menyaksikan dan berkomentar saat kami melakukan live streaming. Ini menunjukkan bahwa ternyata Bali punya magnet yang luar biasa. PKB punya daya tarik yang luar biasa untuk mengajak masyarakat lebih mengenal dan mencintai kebudayaan Bali. Jadi masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan untuk datang langsung ke Pesta Kesenian Bali bahkan bisa menyaksikan melalui live streaming di YouTube beberapa pergelaran yang menjadi daya tarik ya di Pesta Kesenian Bali. Memang tahun ini kami tidak bisa menampilkan semua pergelaran secara live streaming, tetapi nantinya seluruh pergelaran di PKB akan direkam kemudian ditayang tundakan di YouTube Dinas Kebudayaan Provinsi Bali serta Pemprov Bali. Jadi bisa dikatakan live streaming menayangkan pergelaran-pergelaran yang memang menjadi idolanya yang saat ini masih menjadi idola masyarakat. Betul. Contohlah seperti Gong Kebiar, Baleganjur, Barongket itu sekarang menjadi
primadona di PKB begitu. Pak Baik. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana evaluasi sepekan Pesta Kesenian Bali yang ke-46 tahun 2024, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Tentunya Anda masih mempunyai kesempatan untuk datang langsung menyaksikan ke Arde Chandra Art Center untuk menyaksikan bagaimana meriahnya pelaksanaan Pesta Kesenian Bali yang ke-46 tahun 2024. Tapi seperti kata Jero Gede Arum, kalau Anda belum mempunyai kesempatan, nah ada hal yang perlu digarisbawahi, ada beberapa pertunjukan yang live streaming dan mungkin sudah direkam kemudian akan ditayang ulangkan, Anda bisa menyaksikan lewat YouTube tentunya ya. Baik, saya ke Pak Kadek. Pak Kadek, kalau kita melihat selama perjalanan Pesta Kesenian Bali ini sendiri yang akhirnya bisa menyentuh angka ke-46 tahun niki sendiri, sebenarnya Bapak melihat apa sebenarnya tujuan diadakannya Pesta Kesenian Bali niki sendiri? Terima kasih Pak Karang. Ya. Jadi kita sudah tahu bahwa orang yang termasuk berjasa tercetusnya Pesta Kesenian Bali ini tentu tiada lain adalah Gubernur kita, Profesor Dr. Ida Bagus Mantra. Jadi itu sudah dimulai pada tahun 79 secara resmi itu. Tapi sebelumnya sudah pernah ada PKB tahun 75 yang diselenggarakan di Lillebwana dulu. Lillebwana. Ya, embrionya di Kerenang itu. Oh, di Kerenang, Lillebwana. Nggak tahu ya Lillebwana. Itu ada bioskop dulu di sana. Di sana. Oh ya. Di sana pertama kali ada PKB kecil tapi waktunya hanya 1 minggu. Baik. Hanya dipentaskan beberapa tarian dan tarian klasik, gamu, harjo dan sebagainya. Itu pelakunya kebanyakan dari Kokar dan Asti. Kalau kita flashback lagi, flashback, 75 sudah ada. Berarti Pak Kadek juga sudah terlibat saat itu? Saya tidak terlibat waktu itu, tapi ceritanya saya dengar. Nah, okay. Saya mulainya langsung pada tahun 79 itu, sejak diselenggarakan di Art Center. Tetapi pada awalnya sepi, tidak seperti sekarang dikatakan Pak Arum tadi yang heboh seperti sekarang. Nah, euforianya luar biasa. Ya. Ada bahkan ada sinisme pada waktu itu, ini buat apa ini gedung besar-besar Arde Chandra yang luas, penonton di Bali tradisinya penontonnya kecil, akrab, dekat, mungkin hanya 100 orang, 200 orang, 300 orang, ini untuk 6.000 sampai 8.000 orang, untuk apa ini mubazir? Ada sinisme pada waktu itu. Baik. Tapi lama-kelamaan 79 mulai, 80, 71 sampai 84 penonton semakin banyak, dan itu lokomotifnya tiada lain adalah yang bernama sekarang Sendra Tari. Pada waktu itulah dimulai pementasan Sendra Tari kolosal, yang besar, yang dibawakan ratusan penari oleh Kokar dan Asti. Pada waktu itu penonton mulai menoleh ke Abian Center. Itu istilahnya dulu ya. Abian Jadi lidah orang Bali itu Art Center itu belum, Abian Center. Nah, mulai menoleh, siap. Itu pun belum panjang ya, hanya 2 minggu saja. Orang memang menonton pada waktu itu. Pedagang seperti sekarang itu belum begitu banyak, tidak seperti pasar malam. Belum begitu ya. Orang memang ingin mengapresiasi menonton Sendra Tari. Ini lokomotifnya. Sejak itu dikenal, makin diperbanyak. Pemerintahan berganti dari gubernur ke gubernur. Selanjutnya PKB, Pesta Kesenian Bali, menjadi satu-satunya seperti dikatakan tadi, pesta kesenian yang terlama dan terpanjang dan tidak pernah putus kalau tidak ada COVID. COVID dia sempat bukan putus juga, tetap diselenggarakan, tetapi ada jarak di antara penonton dan pekerja seni. Nah, itulah. Nah, kemudian ide awalnya itu adalah untuk melestarikan dan mengembangkan. Itu intinya sebenarnya. Pada waktu itu Pak Mandro mengatakan, yang saya ikuti di media, bahwa ada kecenderungan terhadap rasa kurang percaya diri kebudayaan masyarakat secara umum di Indonesia, secara lebih khusus di Bali terhadap keseniannya sendiri. Karena kesenian lama, kesenian tradisi, kesenian klasik dianggap boleh dikatakan seni yang tertinggal, seni yang kurang diminati. Nah, melalui inilah pelestarian dan pengembangan itu terjadi melalui
Salah satunya adalah sendera tari itu boleh dikatakan satu kreativitas, satu inovasi yang betul-betul memberikan sumringah kepada penonton untuk melihat. Selanjutnya mulai ada satu persatu, kemudian gong kebiar yang sebelumnya sudah ada. Tahun 63 sudah ada gong kebiar namanya Utsawa Merdange yang itu juga dalam bentuk kompetisi lomba lalu dipentaskan di PKB. Baik. Ini jadi primadona juga. Selanjutnya lain lagi ada drama gong. Tahun 80-an itu drama gong yang menghebohkan. Yeah. Nah, bukan syukur ya, tapi sayang kemudian 90 menjelang 2000 itu gong kebiar mulai surut. Makanya sekarang seperti tahun ini itu gong kebiar drama gong itu kembali ditarik ke PKB berusaha dipentaskan begitu ya. Itulah. Ya, bagaimana perkembangan seni Bali selama ini sampai saat ini Bapak melihatnya? Nah, di satu sisi tentu berkaitan dengan PKB ini ya, PKB banyak memberikan rangsangan terhadap lahirnya, munculnya kreativitas, kreasi dan sebagainya. Nah, misalnya ini misal saja Bleganyur sebagai contoh ya. Bleganyur sebagai contoh. Bleganyur sebagai contoh bahwa sebenarnya Bleganyur sebelum PKB ya, sebelum adanya PKB itu adalah bagian dari ritual keagamaan Ngaben misalnya, Pitrayatnya. Di sanalah Bleganyur. Tetapi tidak merupakan bentuk kesenian musik yang bergengsi ya. Tetapi kemudian pada tahun 1984 muncullah kemudian kreasi awalnya dari Asti yang bernama Adi Merdange. Ya, sebuah grup sebuah Bleganyur yang diperbesar seperti drum band. Nah, sejak itu grup-grup Bleganyur di desa-desa di seluruh Bali itu terpengaruh dengan adanya Adi Merdange itu. Hiduplah kemudian grup-grup Bleganyur di mana-mana ya, dilombakan dan dimulai dipentaskan di depan masyarakat umum dan digarap lalu ditampilkan di PKB, diperlengkap lagi dengan penari-penari yang menyebabkan sekarang ini Bleganyur adalah salah satu primadona musik Bali, kebanggaan anak-anak muda Bali. Nah, itu salah satu saja yang saya ingin sampaikan. Ya, baik. Banyak lagi. Dan itu dihidupkan kembali. Itu dihidupkan kembali. Nah, tapi yang lain-lainnya tentu ada yang barangkali yang tidak sudah mulai dipentaskan, direvitalisasi di PKB, tapi tetap juga redup-redup ada juga. Baik. Nanti kita akan bahas lagi. Saya ke pelaku seninya. Ini ada seorang seniman Aji Agung atau Dr. Ana Agung Anom Niki sendiri. Nah, ini tadi Bapak Gede Arum mengatakan ini banyak sekali nih seniman-seniman muda yang akhirnya bisa berkontribusi juga pada saat Pesta Kesenian Bali yang ke-46. Walaupun kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya juga banyak sekali. Nah, dari seorang sisi seniman Niki sendiri, ini kalau kita berbicara tentang Pesta Kesenian Bali yang ke-46 ini sendiri, ini tempat yang paling tepat untuk mengasah, seperti bisa dikatakan ini loh kesempatan. Banyak yang mengatakan kalau nggak tampil di PKB belum lengkap menjadi seorang seniman. Banyak itu yang saya dengar, seperti itu kah di lapangan ya, Ji Agung? Terima kasih. Saya sebagai selaku seniman. Sebenarnya saya sudah mengikuti PKB itu dan langsung menari pada tahun 79. 79? Ya, sebenarnya kesempatan yang diberikan oleh anak muda itu memang sudah dari dulu sebenarnya kalau kita berbicara. Sedangkan waktu itu tahun 79 itu saya masih berumur 10 tahun. Wow. Ya. Itu pertama kali di sana sudah diadakan lomba festival gong kebiar anak-anak. Oh, gong kebiar anak-anak. Sehingga di kabupaten pertama dibuat festival yang memenangkan atau sebagai juara 1 di kabupaten, maka dikirimlah ke Art Center. Pentas ke sana. Nah, kebetulan waktu itu saya juara 1 menari baris. Ya, udah itu saya dapat dikirim ke PKB sehingga saya bisa menari pertama kali. Nah, akhirnya saya dengar tadi bahwa PKB itu kan mulainya tahun 79. Berarti saya sangat bersyukur sekali. Sangat bersyukur sekali karena pertama kali saya sudah menginjakkan kaki dalam PKB itu. Menari baris yang begitu pada waktu itu saya tidak terpikirkan
begitu luasnya stage. Kalau saya pikirkan sekarang ini bagaimana saya bisa menari dulu itu sebegitu besar stage itu dan saya bisa penuhi itu. Ya. Ya, nah di sana saya dapat terbaik. Nah berarti apa yang dikatakan tadi oleh Pak Juru, Dinas Kebudayaan itu, memang dari dulu memang sudah diberikan kesempatan oleh anak-anak muda. Gitu. Mungkin saja seniman sekarang itu sudah tua, dia dulu kan muda masih gitu ya. Nah, itu usia boleh bertambah tapi jiwa tetap muda. Dari dulu ya, sebenarnya dari dulu udah anak muda itu diberikan kesempatan. Nah di sanalah yang saya sangat mengapresiasi PKB tersebut. Apalagi banyak sekarang seniman-seniman dengan cetakan isi dan pasar. Yang dulu Asti, saya dulu angkatan STSI gitu. Sudah itu SMKI, hampir saya setiap tahun saya mengikuti. Waktu saya kuliah di SMKI juga saya ikut di Mahabharata. Waktu itu Mahabharata pertama itu tahun 80 itulah Mahabharata itu dipentaskan dalam PKB itu 2 kali. Wow, 2 kali karena begitu kayak liga sepak bola lah waktu itu. Orang sampai naik tembok. Jadi antusias masyarakat saat itu sangat luar biasa. Sehingga awalnya kan 1 kali. Nah sehingga karena penontonnya terlalu banyak, akhirnya penonton itu minta supaya dipentaskan kembali. Nah jadinya Sabtu Minggu dipentaskan. Isi juga demikian. Nah, itu menjadi rekornya waktu itu PKB itu gitu. Namun di sisi lain yang sangat saya antusias itu kan seperti liga itu, sepak bola liga itu adalah waktu dulu itu adalah festival. Hampir setiap ajang festival itu penonton itu sangat penuh sekali. Sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Kadek tadi itu, sehingga sebagai daya tarik seniman, merangsang seniman-seniman itu untuk berkarya, berinovatif. Namun berbicara di sini masalah inovatif, menurut saya itu jangan sampai untuk meninggalkan pakem-pakem yang kita miliki. Baik. Bagi seorang seniman seperti Jigong Niki sendiri, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gede Arum Niki sendiri, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Kebablasan dalam berinovasi, dalam penggarapan seni. Itu juga sering terjadi. Ya, itu memang sering terjadi karena di sini sifatnya seniman itu karena mereka itu dikasih kesempatan dan dia sangat bangga sehingga dia lupa dengan dirinya. Baik. Lupa dengan konteks sebenarnya itu. Seniman bisa lupa diri juga. Pasti lupa dengan diri. Itu yang saya takutkan. Mungkin semua orang yang sudah memahami seni Bali gitu, itu yang paling ditakuti gitu. Seperti saya itu sudah dari dulu tahu seniman tua, maestro seniman, pakem-pakem tradisi gitu. Nah kalau seandainya ini akan hilang, sedikit akan dikikis dia. Saya yakin semakin begitu majunya suatu kesenian itu maka akan terkikis pakem-pakem tradisi kita. Karena seniman itu tetap dia berkarya dengan inovasi-inovasi terbaru, apalagi dengan dikagumi oleh orang luar negeri. Nah sehingga kebudayaan asing itu akan masuk dia langsung. Sehingga seniman itu ada beberapa seniman yang saya lihat itu dia sudah mengagumi kebudayaan seni luar negeri gitu. Sedangkan hitungan dalam konteks gong kebiar itu dia sudah degradasi dia. Kalau Bali itu dia berwujud ada seperti agama itu kan ada siwa itu ke-8, ke-9 kan begitu di tengah-tengah. Sehingga di sini itu ada hitung-hitungan yang sering digunakan oleh musician luar negeri gitu. Sehingga di sini itu akan terdegradasi dia. Terlalu asiknya seniman kita berkarya supaya saya sebenarnya begini. Saya sebenarnya bukannya tidak setuju dalam hal ini. Tapi saya sudah mengikuti seniman-seniman maestro atau alam yang saya pernah bertemu dengan beliau itu. Nah, saya sendiri sangat takut. Ketakutan seorang Aji Anom apa? Ketakutan saya itu identitas Bali itu akan hilang. Baik, identitas Bali akan hilang. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, bagaimana evaluasi sepekan Pesta Kesenian Bali yang ke-46 tahun 2024? Masih kita bahas, saya masih ke Janom. Janom, ketakutan
identitas Bali akan hilang, dan itu yang kekhawatiran bukan hanya mungkin ini Jano mewakili beberapa seniman juga yang merasakan kekhawatiran tersebut seperti itu. Nah, bagaimana untuk meluruskan kepada seniman-seniman muda ini agar tidak kebablasan keluar dari jalur, keluar dari pakem itu sendiri, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini kita harus bagaimana caranya kita agar tidak keluar dari garis seniman kita itu, identitas Bali itu, kita harus eling, ingat dengan diri kita. Baik. Kita harus ingat, saya adalah orang Bali, saya bisa menari sekarang, saya bisa main gamelan sekarang, itu pasti berdasarkan dengan tradisi. Bali itu kan, kalau saya mengatakan keunggulan seni Bali itu adalah rohnya. Itu keunggulannya, dia adalah roh. Saya kasih contoh di sini yang saya lihat yang sudah lewat dalam PKB ini, salah satunya adalah lomba Bapang Barong. Bapang Barong. Ya, lomba Bapang Barong. Wah, ini luar biasa sekarang. Iya, luar biasa. Di mana-mana saya mau datang ke sana macet total. Istilah sekarang macan tutul katanya, macet total. Jadi ini. Balik kiri lagi, pulang dah saya. Kalau kita lihat di sini ya, Pak Karang ya. Hampir setiap minggu, setiap bulan itu di daerah-daerah itu hampir selalu diadakan lomba Bapang Barong dan makanan tunggal. Nah, itu hampir itu. Sedangkan ada lomba Bapang Barong itu superstar. Superstar. Artinya superstar itu dia sudah memenangkan sebagai juara pertama sudah sampai 3 kali. Dia bisa masuk ke superstar untuk ikut ajang lomba di sini itu. Nah, namun yang saya lihat, yang saya amati di sini itu waktu lomba Bapang Barong di PKB waktu yang diikuti itu, oleh 9 kabupaten kota niki. 9 kabupaten kota, namun ada 3 yang tidak mengikuti. Oh ya. Nah, di sana saya sangat sayang sedikit gitu. Mungkin ada alasan ekonomi. Dari beberapa daerah yang tidak ikut. Tidak ikut gitu. Sebenarnya kalau semua daerah bisa ikut, alangkah bagusnya. Jadinya kita bisa mengetahui tokoh-tokoh barong yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, sedangkan awalnya yang saya kenal di sini tokoh-tokoh barong itu yang saya pernah belajar sama mereka itu. Nah, ini saya kembalikan seperti yang saya katakan tadi, kekhawatiran saya gitu. Kekhawatiran saya sebagai seniman yang pernah saya belajar dengan tokoh seniman barong itu. Suatu contoh misalnya di sini Bapang Barong Jumpai. Nah, di sini ada Pak Renteng Tungkung. Dia mempunyai ciri khas tersendiri. Mungkin tahun 80-an, 79 sudah ada lomba, dia sebagai juara 1. Sudah itu ada Buruan. Baik. Ya, di Buruan. Sudah itu ada Bapang Barong Stil Bungkasa, Bungkasa di sini. Sudah itu ada Singapadu Pak Raos. Nah, di sini seperti saya katakan tadi itu kekhawatiran saya, kembali saya nonton Bapang Barong, lomba Bapang Barong pada waktu ini. Memang karena ada inovatif. Senimannya dia terlalu seriusnya dan terlalu betul-betul dia bertanggung jawab untuk melestarikan kesenian Bali itu. Sehingga ada beberapa pakem-pakem yang harus dijaga. Baik. Jangan berinovatif aja terus gitu. Seperti misalnya kita sebagai manusia, apalagi sekarang kita ini temanya adalah manusia yang unggul gitu. Bagaimana kita itu bisa memanusiakan seni itu sendiri gitu. Baik. Memanusiakan seni sendiri. Baik. Nah, karena unggulnya manusia itu apa? Karena dia mempunyai triple mano, bayu, sabda, dan idep. Sehingga seniman Bali itu zaman dulu itu kalau saya katakan yang saya tahu betul, dia itu sebenarnya inovatifnya, dia tidak memikirkan inovatif. Yang dia pikirkan di sana itu adalah bagaimana rohnya, bayunya, sehingga barang mati itu bisa dia hidupkan. Dia tidak ada menginovatifkan, harus ada barong itu mundur, gitu. Harus ada barong itu seorang pembawa pajang itu harus mengejar tari barong, gitu. Nah, jadinya saya di sini ketahui, ini saya mohon maaf
seandainya pemikir saya ini salah. Ya. Ini kan ada tari bagaimana barong itu mencari pajeng. Bukan pajang mencari Bukan barong. pajeng yang mencari barong. Kan begitu secara logikanya. Baik. Kita berpikir secara logikanya begitu. Ada tari misalnya baris. Tari baris itu ada angsal pajeng. Berarti tari baris itu yang mencari pajeng. Bukan pajeng yang mencari baris. Nah, itu. Nah, ini inovatif ini tolong dipikirkan bagi seniman muda itu yang kita perlu kita pahami betul gitu. Dari segi suku katanya. Baik. Suku kata. Jangan kita banyak memikirkan gerak saja gitu. Tapi kita harus memikirkan suku katanya gitu. Sehingga yang saya lihat pementasan tari barong ini terlalu banyak inovatif. Variasinya terlalu banyak gitu. Baik. Sedangkan seniman Bali itu lebih mengutamakan rohnya gitu. Baik, seniman Bali lebih mengutamakan rohnya. Ketika inovatif itu dilakukan, itulah yang menjadi daya tarik bagi para penggemarnya, para pendukungnya, para penonton yang menyaksikan yang notabene yang saya juga belum tidak begitu paham tentang seni ketika melihat hal-hal yang baru. Wah, ini keren nih, seperti itu ya. Nah, saya ke Jero Gede Arum nih, Ki. Jero Gede. Nah, itu salah satu dari sekian banyak evaluasi yang juga menjadi catatan dari panitia Pesta Kesenian Bali untuk kedepannya Niki sendiri. Selain itu, banyak sekali hal-hal yang menjadi masukan dari para penikmat seni yang akan datang untuk menyaksikan berbagai acara ataupun pergelaran. Contohlah ketika mereka akan datang, waduh macetnya luar biasa, parkir satu, kemudian sampai nggak dapat parkir, ya udah balik aja deh, pulang nggak jadi. Padahal itu menjadi kesel iya, tapi pengen nonton banget untuk mendukung misalnya duta saya nih yang mau tampil seperti itu. Kemudian ada beberapa sajian atau pergelaran yang tahun-tahun lalu juga menjadi contoh kita, banyak yang tidak dikunjungi seperti itu. Baik, pertama kami dari Pemprov Bali, khususnya dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, mohon maaf kepada masyarakat karena saat Pesta Kesenian Bali, parkir, kemacetan itu belum bisa kami atasi secara penuh karena memang satu masalah ini sangat kompleks dan kita ketahui Taman Budaya Art Center Denpasar ini wilayahnya sempit, cuma sebegitu saja, tidak bisa berkembang lagi kan begitu. Nah, maka dari itu anggaplah ini sebagai sebuah tantangan, challenge kita untuk mengapresiasi seniman kita. Nah, tetapi ini yang saya suka nih, tantangan, challenge. Duta tampil jam 7, bila perlu jam 3 berkemudian kali Thomas tegak. Ini betul-betul terjadi Beli Karang. Ketika lomba Baleganjur kemarin yang dimulai pukul 7 malam, jam 2 siang penonton sudah duduk di Art Center pakai payung supaya dapat tempat. Ya, karena mereka sudah tahu bahwa pasti akan kehabisan tempat. Saya nanti mau nonton bawa stiker reserve gitu ya di balkon. Ya, betul. Upaya-upaya kami untuk mengatasi kemacetan itu memang kami sudah membuat kantong parkir resmi. Baik. Diisi Denpasar, juga di Gor Ngurah Rai seperti itu. Bahkan ini masyarakat juga banyak membuat kantong-kantong parkir. Tetapi ini tadi kami masih terkendala sekali saking banyaknya masyarakat seluruh Bali datang tumpah ruah ke Denpasar, itu memang tidak terkendali. Mudah-mudahan parkir ini kita bisa carikan solusinya nanti jika memang benar nanti Pesta Kesenian Bali ini akan dilaksanakan di Kelungkung nantinya setelah jadi Pusat Kebudayaan Bali di Kelungkung, di sana parkirnya pasti akan lebih luas. Tetapi sebelum itu terjadi, marilah kita optimalkan yang ada di Art Center ini. Toh yang kita cari di sini seperti kita ke pura atau kemana, anggaplah ini sebagai sebuah perjalanan yang harus kita lalui dan akan ada kepuasan tersendiri bagi kita yang bisa menonton langsung seniman itu tampil di Art Center atau di
PKB ini. Ini juga menjadi pertanyaan ketika tahun-tahun lalu yang saya tahu, yang masyarakat tahu ketika akan mebarung misalnya Gong Kebiar, ada 2 kabupaten yang akan berhadapan-hadapan. Tetapi sekarang ada 3 kontingen yang mebarung seperti itu. Apakah itu juga mempengaruhi kedatangan para penonton? 3 kabupaten yang tampil. Artinya kapasitas 8.000 ya, bisa dikatakan demikian. Itu akan semakin penuh sesak dengan 3 kabupaten, 3 daerah yang pendukungnya yang akan datang. Betul. Seperti itu. Betul. Kemarin khusus untuk tahun ini Gong Kebiar wanita mebarung Telu gitu. 3 kabupaten. Karena kami belum mendapatkan pendampingnya. Artinya karena ada 9 agar bisa barung 2 perlu pendamping 1. Nah ini 1 pendamping kami tahun ini belum bisa kami siapkan sehingga khusus untuk Gong Kebiar wanita mebarung Telu. Sedangkan Gong Kebiar dewasa dan anak-anak sudah mebarung 2 kabupaten. Baik. Nah tetapi antisipasi kami untuk memecah kekreditan di panggung Arde Chandra, kami di Madya Mandala menayangkan videotron, menyiapkan videotron LED yang besar sehingga masyarakat bisa menyaksikan, kalau sudah penuh di sana bisa menyaksikan di Madya Mandala. Yeah. Artinya di lapangan tengah Taman Budaya itu bisa disaksikan. Nah, tapi di sini perlu kami ingatkan kepada masyarakat Bali dimanapun berada, mari kita jaga Taman Budaya kita ini karena ini sudah sebentar lagi 50 tahun usianya akan menjadi cagar budaya Art Center kita ini. Mari kita jaga kebersihannya, kemudian sampah jangan dibuang sembarangan. Tetapi mungkin saat ini kami lihat sudah mulai kesadaran masyarakat akan kebersihan sudah meningkat. Tetapi masih ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, buang sampah di taman dan lain sebagainya. Kami ingatkan, kami himbau, kami ajak untuk menjaga Art Center kita. Selain itu juga tangan-tangan jahil usir gitu. Ada tangan-tangan usil masyarakat ya, ukiran-ukiran di kure-kure seperti itu. Patungnya itu mau kami harapkan janganlah ada seperti itu. Itu namanya kebablasan juga namanya. Vandalisme itu kami harapkan janganlah terjadi seperti itu. Ya. Nah, ini kami harapkan tidak terjadi. Begitu juga seniman yang tampil sekarang dengan adanya fakta integritas untuk menjaga kebersihan di PKB, ini kesadaran seniman tampil untuk setelah pentas membersihkan wilayah backstage-nya sudah mulai meningkat. Ada fakta integritas itu agar seniman mengolah dan mengelola sampahnya sendiri dan juga memanfaatkan fasilitas Taman Budaya dengan bertanggung jawab. Untuk menjaga kebersihan juga dibarengi dengan ada volunteer juga? Ada volunteer. Tahun ini kami di Panitia PKB bekerja sama dengan LSM Merah Putih Hijau. Ini anak-anak muda yang luar biasa, yang peduli pada lingkungan, tidak dibayar, tidak menuntut bayaran. Mereka datang dari seluruh Bali, seluruh Indonesia bahkan Pak. Jawa Timur ada, Jawa Barat. Mereka dengan sukarela membersihkan areal Taman Budaya, menyumbangkan tempat sampah. Setiap 50 meter berisi tong sampah sekarang. 2 tong sampah untuk organik dan anorganik. Begitu juga partisipasi perusahaan-perusahaan untuk menyediakan tong sampah di area Taman Budaya. Ini adalah cara kami untuk menyadarkan masyarakat untuk buang sampah di tempatnya. Tidak di taman lagi, apalagi di telaga, di kolam, dulu di sungai itu dibuang. Waduh, ini masyarakat kita kenapa begitu ya? Ya, kesadarannya kurang. Tetapi tahun ini kami lihat sudah mulai ada kesadarannya sudah meningkat dan mudah-mudahan ini semakin baik ke depannya. Baik, semakin baik ke depannya. Itu yang kita harapkan. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, bagaimana evaluasi pada pelaksanaan atau sepekan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali yang ke-46 tahun 2024. Kita masih bahas tentunya. Pak Kadek, kalau kita berbicara tentang pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ini sendiri, Anda melihat peran Pesta Kesenian Bali dalam pelestarian budaya Indonesia, khususnya Bali ini sendiri? Tentu saja, karena yang utama kan Bali. Walaupun begitu, PKB kan terbuka dengan kesenian lainnya. Seperti tahun ini misalnya, hampir dari beberapa tempat, terutama dari Pulau Jawa,
tampil di arena PKB ini. Nah, oleh karena itu yang utama tentu adalah karena ini adalah idealismenya untuk kesenian Bali, ya kesenian Bali itu. Nah, berbagai keragaman kesenian Bali pun juga telah ditampilkan dan kini sebagian menjadi kebanggaan masyarakat Bali. Bahkan yang sebelumnya itu adalah merupakan ide yang sangat spontan pun sekarang menjadi salah satu seni pertunjukan favorit. Salah satunya adalah gong kebiar legendaris. Nah, ini menarik ini. Ini menarik. Kenapa menarik? Sebab gong kebiar legendaris ini ide awalnya adalah untuk menghargai, mengapresiasi karya-karya pada zaman dulu, ya, yang sudah pernah menjadi nostalgia masyarakat Bali, baik tari, tabu dan sebagainya. Ini sudah berlangsung 3 tahun. Sampai tahun yang sekarang ini para peserta yang tampil untuk hadir menampilkan gong kebiar legendarisnya itu sangat antusias sekali. Dan yang menarik lagi, penontonnya tidak kalah dengan gong kebiar. Gong kebiar mubarung yang lainnya, dewasa, wanita, anak-anak ini. Ini sangat menarik. Dan ini dampaknya bagi saya ini sesuatu yang sangat bagus sekali. Sebab dulu-dulunya di tempat-tempat tertentu, misalnya di Geladak yang dulu termasuk Bedungan di Badung itu kan salah satu idola, salah satu legenda gong kebiar pada zamannya tahun 60 sampai tahun 70. Tetapi sekarang berkat adanya gong kebiar legendaris itu sedikit kesadaran masyarakat di sana untuk menyayangi, untuk membangun kembali keseniannya itu muncul di sana. Baik. Baik, adakah hubungannya dengan tema Pesta Kesenian Bali yang ke-46, Jana Kerti para Meguna Wikrama Niki sendiri? Apa yang Anda lihat atau dimaknai dengan tema kali ini? Iya, sangat penting sekali. Ya. Terutama lewat tema ini tentu kan diharapkan penampilan-penampilan daripada seluruh kesenian yang tampil itu ada unsur-unsur pesan moral yang berkaitan dengan kemanusiaan. Sekarang kan temanya manusia unggul Bali. Nah, manusia unggul ini. Nah, sayangnya ini kritik bagi saya ini adalah bahwa tidak semua penampilan-penampilan itu mampu menunjukkan isian tema daripada kemanusiaan itu sendiri. Padahal ini sangat perlu sekali bahwa kita sebagai arena atau wahana berkesenian ini, manusia sebagai sumber pembuat kebudayaan dan kesenian itu adalah manusia itu sendiri. Oleh karena itu manusia itu harus ditampilkan, dihargai dalam hal ini. Berkaitan dengan ini bahwa manusia-manusia yang namanya seniman senior dan seniman sepuh dan seniman yang sudah berjasa pada kesenian Bali di arena inilah, di dalam tema inilah perlu dihargai. Jangan sampai katakanlah seniman yang kurang pantas, kurang tidak mempunyai kualifikasi sebagai seniman, katakanlah seniman yang mendapatkan dalam konteks ini penghargaan itu mendapatkan, sedangkan seniman-seniman yang sesungguhnya tidak mendapatkan ini. Padahal ini kita harus menghargai kemanusiaan dalam hal tema PKB tahun ini. Baik. Saya ke Pak Agung Anom. Pak Agung Anom, kalau kita melihat Pak Agung sudah menyaksikan bagaimana pelaksanaan atau mereka yang sudah tampil, contohlah mereka yang sudah tampil di panggung terbuka Arda Chandra, kemudian ada hal-hal yang menarik juga menjadi catatan bahwa ini ada loh yang keluar dari pakem yang seharusnya tidak dilakukan atau kebablasan dalam berinovasi seperti itu. Kalau kita berbicara tentang bagaimana dengan pembinaan yang berkelanjutan bagi para seniman ini sendiri seperti apa, Pak Agung? Menurut saya sendiri ya pribadi, bagaimana caranya membina, nah itu saya harapkan tokoh-tokoh yang betul mempunyai bidang seni itu melihat, menoleh ke daerah-daerah yang memang mempunyai suatu style. Saya kembali kepada Barong, tadi itu misalnya seperti Barong itu bagaimana gaya jumpa itu supaya bisa dilombakan. Sehingga kita itu bisa mengenang dan keluarga almarhum misalnya dari jumpa itu dia merasa bangga dengan dirinya. Mungkin saja dia akan lebih merangsang untuk mewarisi tarian tersebut. Nah, itu harapan saya supaya betul-betul dilihat lumbung-lumbung yang mempunyai
sebagai style seni itu sendiri. Jadi ibaratnya ketika kita menonton barong, oh ini style Jumpai, Ya. ini style yang lainnya. Ya, Ibaratnya juga style kita, Bungkasa. iya seperti legong seperti itu. Seperti legong. Nah, saya maunya seperti itu. Sehingga penari barong Jumpai, misalnya Bungkasa, keluarganya dia itu merasa diingatkan masyarakatnya, merasa memiliki, Baik. merasa memiliki. Itu kalau menurut saya itu sendiri. Nah tadi sedikit saya sangat interest, antusias untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Kade ini masalah gong legendaris. Ya. Nah, menurut saya sendiri pribadi yang namanya legend, apa yang dikatakan oleh Pak Kade itu kan legend bagaimana yang dulu itu dia terkenalnya dia itu gitu. Nah, sehingga bagaimana kalau seniman yang membawakan tabuh-tabuh legend itu sebagai perwakilan segogong legend itu, dia bisa merasakan bagaimana aluran suara gamelan itu, suara gending itu gitu. Ya. Biar ada pemisah antara gong kebiar yang dilomakan dan gong kebiar sebagai pewaris atau pewaris legendaris segogong di daerah itu tersebut. Ya. Seperti contoh misalnya di sini suatu legend bagaimana orang itu mengekspresikan, mengasumsikan, oh begini masa dulu lagunya, oh begini gayanya. Nah, jadinya ada perbedaan di sana, sekat-sekat. Nah, sekarang yang saya lihat legendaris. Nah, ini hampir sama dengan gong kebiar. Penabuhnya itu ikut menari juga dia gitu. Tukang kenangnya ikut menari. Nah, itu kan sudah gaya sekarang. Nah, yang saya harapkan di sini yang namanya legend, bagaimanakah sebuah legend yang dulu dipentaskan. Yeah. Misal satu contoh oleh Gladag. Kekalemnya grup Gladag itu bagaimana waktu mengangkat panggulnya, merasakan gening-gening yang dibawakan, kan yang itu yang menurut saya itu rohnya itu gitu. Bukan dia memukul begitu, tapi bagaimana pukulan dia mendengarkan alun suaranya sehingga dia masuk ke ranah suara gamelan itu, gending itu. Baik. Sehingga penonton itu akan terbius dia, terbius untuk melihat, untuk menyaksikan Baik. gong kebiar. Bukannya seperti sekarang itu semua saya lihat menari, semua kompak menarinya begitu. Nah itu kan suatu sudah modernisasi. Baik. Itu modernisasi. Ya kalau dilomakan itu baiklah gitu. Tapi kalau seorang legend perwakilan bagaimana orang tua saya dulu main kenang. Jedet kenangnya itu bagaimana, gangsonya bagaimana, duduknya bagaimana. Sedangkan sampai pakaiannya pun kalau bisa kita mengingat ke masa lalu. Sehingga perkembangan seni itu akan lebih kuat dia ke tradisi. Baik. Tidak akan baik. keluar dia dari pakem. Itu kalau menurut saya. Karena Baik. dia ada gambaran, oh begini. Baik, menurut saya baik. seperti itu. Gede Rum, Pak Gede, evaluasinya banyak juga nih ya kalau masalah parkir iya, kemudian penampilan para seniman atau sajian seni yang penggarapan seninya ya maaf kebablasan berinovasi iya, kemudian ini berbicara tentang penonton. Nah ini kadang penonton yang kalau kita berbicara tentang penonton ini kadang tidak bisa kita prediksi ya seperti itu, bahkan ngalah-ngalahin pergina ngigel seperti itu. Banyak yang mengatakan aduh apa sih dengan nenen karena teriakan-teriakan seperti itu juga menjadi catatan kah bagi para panitia nantinya? Iya, kami dari panitia berusaha sekali untuk mengkondisikan penonton. Pertama adalah kadangkala saking euforia dan semangatnya penonton itu tidak merasa dirinya berbicara itu lebih keras dari suara gamelan begitu. Artinya berteriak-teriak, bahkan ada saling sorak menyoraki gitu ya di satu sihak. Tapi itu mungkin sambil nonton ngajang peluitan mungkin nyemil peluitan. Iya begitu. Tapi itu adalah bagian dari sebuah euforia, sebuah kegembiraan, dan kami berharap tetap ketertiban, bertanggung jawab lah. Tapi sekarang masyarakat kita sudah tenang lah, tidak sampai terjadi kerusuhan, kericuhan, tidak. Itu juga akan mengurangi para seniman yang tampil. Iya, karena keributan mereka mengganggu konsentrasi. Ini terbukti nyata ketika Gong Kebiar kemarin Mebarung ini saat tampil yang duta yang lain malah Surya mengganggu. Jadi tidak jelas apa yang disampaikan oleh seniman kita itu karena mereka bersorak di tempat yang tidak tepat. Maka MC selalu memberikan himbauan, arahan bahwasannya
tepuk tangan atau ini ya secara tepat lah. Sorak-sorak dibatasi yang agak mengganggu seperti itu. Nah itu sudah kami lakukan dan penertiban khususnya dari penonton-penonton yang membawa alat-alat yang mengganggu itu kayak kamera pakai blitz itu sudah kita himbau agar tidak digunakan. Jadi sebenarnya selain ada pertunjukan yang baik, pertunjukan yang berkualitas, diperlukan juga penonton yang berkualitas. Artinya seniman itu juga perlu apresiasi dalam mereka menyajikan karyanya dengan penonton yang menyaksikan dengan baik. Kadangkala ada juga penonton yang datang lalu pergi. Nah itu rasanya menurut kami sebagai pengamat itu kalau saya sebagai seniman ketika melihat penonton duduk langsung pergi itu merasa sedih begitu. Ini yang menjadi masukan iya. juga beberapa sajian atau pergelaran yang tidak banyak dikunjungi seperti itu? Betul, seperti wayang kulit. Kami sangat sayangkan sekali padahal dalangnya muda, berkualitas, sajian ceritanya baik. Tetapi penonton malahan wayang sudah pergi. Nah itu kami harapkan ke depan kita akan berupaya untuk menjaga penonton itu. Kemarin juga tahun lalu partisipan luar negeri tampil, ini jauh-jauh dari luar negeri mereka tampil ke Bali, tidak ada yang menonton. Kesirarnawo kosong. Sehingga tahun ini kami melakukan jalur undangan penonton. Kami mengundang penonton agar hadir. Ya akses untuk ke Siranawa juga banyak yang belum mengetahui. Iya betul. Tahun ini ke Sirarnawa dibuka dari segala penjuru. Artinya penonton bisa masuk dari bawah, dari pintu selatan, pintu timur. Terbuka untuk umum untuk menyaksikan. Bahkan ketika kami lihat ternyata penonton undangan tahun ini kami mengundang 300, yang datang 150, sisanya itu adalah penonton umum. Berarti kesadaran penonton untuk mengapresiasi tampilan luar negeri juga sudah semakin baik. Kami harapkan mari masyarakat Bali kita apresiasi seniman kita dengan bertanggung jawab dan menjadi penonton yang berkualitas untuk PKB ini. Terima kasih. Baik, Pak Kadek, apa harapan dengan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali yang ke-46 ini sendiri? Harapan saya selain tontonan-tontonan pertunjukan yang euforia, apakah itu belganyur, barong, gong, apalagi gong kebiar dewasa, anak-anak dan wanita itu, kita harus kembali perhatikan, kembali kita apresiasi dan tampilkan kembali kesenian-kesenian klasik yang menjadi mata air seni pertunjukan Bali. Gameau misalnya. Adalah seni pertunjukan Bali tua, kuno, yang memiliki satu kualitas yang luar biasa yang menjadi sumber dari Bali. Kemudian tadi sudah dikatakan wayang, itu juga syarat dengan saripati tutur yang luar biasa yang di masa lalu itu menjadi sumber inspirasi masyarakat, idola masyarakat. Orang seperti Kresna, orang seperti Yudhistira itu juga. Cerita-cerita moralnya, isian-isian pesan amanatnya juga itu. Oleh karena itu, baiklah yang euforia kita terus dorong, sedangkan yang masih merana seperti wayang kulit, parwo, wayang wong, gamuh apalagi itu harus kembali mendapatkan apresiasi yang tinggi dari para penonton. Oleh karena itu PKB harus tetap konsisten, tetap tampilkan walaupun kurang mendapat. Setidaknya manusia sekarang, masyarakat sekarang kembali mengenal bahwa itulah sumber-sumber daripada kesenian Bali. Baik. Dari seniman sendiri, Pak Agung Anom, tentunya ada harapannya. Bukan hanya ketika ada PKB, para seniman akan giat untuk berlatih, kemudian pembinaan yang berkesinambungan seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu. Silakan. Baik, terima kasih. Harapan saya untuk kedepannya, begitu PKB itu selesai, sebenarnya pembina itu dari pemerintah itu langsung untuk membina kembali dan untuk terjun langsung ke lumbung-lumbung daerah-daerah yang mempunyai ikon seni yang belum pernah dilihat oleh anak-anak muda sekarang itu. Sebenarnya di Bali kan banyak, bagaimana misalnya seperti di Karangasem, sudah itu di Singaraja, di Negara, biar itulah ditampilkan sehingga
Apalagi dikatakan tadi itu ini merupakan sudah mendunia. Sehingga para wisatawan asing itu bisa dia melihat kekayaan beragam seni yang ada di Bali. Contoh, oh ini Gianyar memiliki, ini negara memiliki. Nah itu yang saya harapkan biar secara langsung pembina langsung mendata dan terjun langsung membina sedini mungkin. Itulah harapan saya. Baik, banyak harapan tentunya selama pelaksanaan Pesta Kesenian Bali yang ke-46 ini yang masih tetap berlangsung sampai tanggal 13 Juli 2024. Dan tentunya ini PR juga bagi Pak Gede Arum nih sendiri selaku panitia dan juga masyarakat agar bisa menyukseskan Pesta Kesenian Bali yang ke-46 ini sendiri. Terima kasih sudah sharing Bapak-bapak. Saya Made Segerana Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.